Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi ini adalah Oppo Reno 4. Sebelum nonton video ini, gue mau ngasih tahu kalau di Oppo Reno 4 ini nggak ada fitur NFC-nya. Kalau kalian nggak masalah dengan itu, yuk kita lanjut aja bahas handphonenya. Jadi Oppo Reno 4 ini menurut gue lebih worth it daripada Oppo Reno 5. Poin yang gue maksud itu di harganya. Buat harga di situs resmi Oppo, saat ini Oppo Reno 4 dibanderol di harga 4.149.000. Dan buat di harga marketplace, harganya bervariatif, masih di kisaran 4 jutaan. Paling murah gue dapat di harga 4 juta pas. Tapi yang lebih worth it itu di harga bekasnya. Saran gua kalau kalian beli bekas, usahain yang full set atau bener-bener bekas pakai orang. Kan banyak tuh di marketplace pada jual cuman unit only atau HP sama kardus aja. Walaupun harganya menggoda banget, saran gue sih jangan. Tapi kalau kalian maksa, ya bebas lah duit-duit kalian ini. Untuk harga bekasnya itu yang full set masih di kisaran 3 jutaan. Jadi pinter-pinter kalian milih aja. Secara spek sama Oppo Reno 5 yang 4G nggak terlalu beda jauh dengan yang Oppo Reno 4. Ini dia untuk speknya. Secara spek nggak beda jauh lah. Paling beda di kamera, baterai, refresh rate, terus kepala charger. Ya paling itu doang. Kalau soal pendapat gue pribadi, jujur gue lebih suka di Oppo Reno 5 karena ada fitur NFC-nya. Tapi buat kalian yang nggak terlalu mentingin fitur NFC atau bahkan nggak tahu NFC itu apa, Oppo Reno 4 ini jadi lebih worth it buat kalian. Gue rasa Oppo Reno 4 ini cocok buat kalian yang suka HP kecil, ringan, dan enak buat dipegangnya. Bobotnya cuma di 165 gram, terus dimensinya juga udah cukup tipis. Asli, enak banget ini HP dipegangnya. Tapi ya gitu, bodi belakangnya ini masih pakai bahan plastik. Sebenarnya ada poin plus minusnya juga sih kenapa masih pakai bahan plastik. Poin plusnya adalah bodi plastik itu nggak gampang pecah kalau jatuh dan bikin ngurangin suhu panas yang ada di HP-nya. Buat perlindungan layar depannya ini pakai Corning Gorilla Glass 5 dan udah dilengkapin sama anti gores bawaan pabrik. Dan buat bodi belakangnya pakai Corning Gorilla Glass 3 yang bisa tahan terhadap goresan. Terus kalau kita tempelin sidik jari di bodi belakangnya nggak terlalu kelihatan gitu, berasa samar-samar. HP ini juga udah ada fitur Always On Display dan fingerprint di dalam layar. Dengan fitur seperti ini, otomatis HP ini udah menggunakan layar OLED Full HD+, tapi dengan refresh rate yang masih mainstream di 60Hz. Untuk pemakaian multimedia, HP ini juga masih cukup nyaman. Warna yang ditampilkan itu cenderung ke vivid. Buat kalian yang nggak terlalu suka tampilan vivid, kalian juga masih bisa ganti ke settingan warna yang lebih natural. Atau kalian bisa atur mau cenderung ke cool atau ke warm. Atau bisa di tengah-tengahnya. Dan untuk kamera depannya ini pakai model punch hole. Sedikit info ya, untuk kamera depannya ini bukan dua, tapi cuma satu. Yang keduanya itu sensor buat smart air control. Jadi kalian bisa scroll menu di aplikasi kayak YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram dengan gerakin tangan kalian aja. Terus kalian juga bisa ngangkat telepon menggunakan fitur ini. Masuk ke sektor performa, untuk Snapdragon 720G ini menurut gua masih kurang powerful. Skor Antutu yang gue dapet itu di angka 280 ribuan. Buat di Mobile Legends gue masih dapat di settingan high dengan mode HFR yang udah kebuka. Buat PUBG Mobile gue cuma dapat di settingan smooth ultra dan HD high. Untuk sensor giroskopnya juga udah kebuka. Secara gameplay gue masih oke-oke aja sih. Layarnya juga udah termasuk responsif. Untuk posisi speakernya juga masih aman banget, nggak nutupin jari pas lagi mode miring. Dan gue juga nggak menyarankan buat main game sekelas Genshin Impact. Buat settingan default aja gue cuma dapet di settingan low. Sebenarnya masih bisa sih main game ini, tapi saran gue pakai settingan di default aja. Untuk pemakaian yang wajar gue bisa pakai HP ini hampir di satu harian.
Tapi dengan pemakaian yang intens, gue itu sehari ya bisa ngecas sekitar 2 kali. Sebenarnya gue nggak terlalu khawatir sih, karena menurut gue pengecasannya ini udah termasuk cepat. Untuk kepala chargernya ini pakai VOOC Flash Charge 4.0 di 30 watt. Dan kabelnya pun udah menggunakan Type-C. Jadi untuk ngecas dari 0 sampai 100% cukup makan waktu sekitar 60 menitan. Masuk ke bagian kamera. Buat kamera utamanya ini menggunakan resolusi 48 megapiksel f1.7, 8 megapiksel ultrawide f2.2, 2 megapiksel kamera makro f2.4 dan 2 megapiksel mono f2.2. Dan buat kamera depannya pakai resolusi 32 megapiksel f2.4. Fitur kamera yang paling jadi highlight di Oppo Reno 4 itu ada di color portrait mode-nya. Karena fitur ini bisa bikin background yang ada di belakang kita jadi hitam putih. Fitur ini juga bisa digunakan di kamera depannya. Dan juga fitur ini bisa digunakan untuk mode video. Masih di mode video, kita juga bisa atur warnanya. Ada merah, hijau, dan biru. Dan ada fitur Night Flare Portrait. Fitur ini bisa maksimalin kalau kita foto di malam hari dengan background cahaya yang cukup banyak. Dan ada fitur super slow motion hingga 960 fps. Fitur yang amat penting menurut gua adalah fitur Ultra Steady 3.0. Bagusnya fitur Ultra Steady ini hasil videonya itu nggak ke crop. Ultra Steady ini juga bisa kalian pakai di kamera depannya, tapi cuman mentok di 1080p 30 fps. Sekarang gua mau bahas hasil jepretan dari kameranya. Untuk warna yang dihasilkan itu masih cukup natural. Untuk hasilnya menurut gua itu lebih ke soft. Saran gua untuk hasil foto yang lebih maksimal, jangan lupa aktifin mode HDR-nya. Dan buat kalian yang suka hasil foto vivid, kalian bisa aktifin mode Dazzle Color. Dan kalau buat foto di malam hari, gua saranin pakai night mode biar hasilnya lebih maksimal. Untuk videonya bisa rekam sampai 4K 30 fps. Berikut hasilnya. Hasilnya goyang sih, mataharinya di sana. Kita ngebelakangin matahari, detailnya sih lebih bagus, cuman goyang. Oke. Ini buat settingan di 1080p 60 fps. Berikut hasilnya. Stabil gitu deh. Untuk kamera depan mentok di 1080p 30 fps. Ya gini lah hasilnya. Terang banget kalau gua belakangin matahari ya. Oke, kesimpulan gue buat Oppo Reno 4. Menurut gue HP ini target pasarnya buat anak muda yang kreatif dan suka banget sama sosial media. Karena fitur-fitur di HP ini tuh banyak banget. Walaupun performanya nggak kenceng-kenceng amat, masih cukup lah buat pemakaian kayak chatting, sosmedan, dan gaming-gaming santuy. Kekurangannya ya paling menurut gua kalian nggak bisa dapat di settingan game yang maksimal. Terus hasil fotonya yang lebih ke soft. Mungkin ada beberapa orang yang suka, tapi kalau gua pribadi lebih suka hasil foto yang tajam dan tetap kelihatan natural. Dan HP ini nggak ada NFC-nya. Tapi kayaknya Oppo Reno 5 itu udah ada yang jual deh di 4,3 juta. Jadi gimana nih? Pilih Oppo Reno 4 atau Oppo Reno 5? Oke, sekian aja video gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube gue. Kayak gitu aja, gue Tino Guru cabut. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.